spesialis tabung gas LPG 3 kilo. Memang termasuk dalam kejahatan ringan. Namun kalau dilakukan secara berkala ataupun secara terus-menerus, maka akan menimbulkan keresahan dan juga kerugian terhadap masyarakat. Meskipun kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan sudah dijerat dengan pasal 363 dengan hukuman kurungan 7 tahun penjara. Apa sih pelaku bisa disebut sebagai spesialis dan apa sebenarnya daya tariknya gitu Bu dari pencurian tabung gas ini? Oke, jadi salah satu yang menarik ya Mbak ya dari perilaku kejahatan adalah seringkali kita melihat adanya kejahatan-kejahatan itu yang dilakukan seperti passion gitu ya, atau kita melihat tren. Passion dalam pengertian ini kan konteks pengetahuan, pemahaman orang tentang perilaku yang dia lakukan, dan kepada faktor-faktor yang diperhitungkan di dalam melakukan kejahatan. Jadi ada banyak faktor gitu ya, termasuk salah satunya adalah kemudahan dia untuk kemudian menghilangkan jejak kejahatannya. Mungkin kalau saya melihat di sini, saya tidak tahu relasi si pelaku terhadap kemudian pihak-pihak lain di sekitarnya, gitu ya, relasi pelaku terhadap pihak-pihak itu yang kemudian dia memilih bentuk kejahatan inilah dalam pengertian pencurian tabung LPG lah yang kemudian menjadi pilihan dia untuk kemudian itu dilakukan. Ada beberapa hal sih Mbak, kemungkinan dia punya relasi terhadap agen atau tempat di mana kemudian hasil kejahatannya bisa ditampung, gitu ya. Jadi mudah dia ambil, mudah kemudian dilemparkan. Yang kedua memang tabung ini kan benda kecil ya, yang gampang ditenteng begitu saja, tidak seperti sepeda motor atau tadi lucu sekali kalau yang pilihannya adalah tabung gas yang 12 kilo karena akan sangat sulit gitu ya. Itu yang kedua, jadi kemudahan dia melakukan tindak pidana itu. Melihat kasus ini juga, apakah kira-kira Bu dari si pelaku, maksud saya, ini apa ada target-target yang tertentu nggak sih Bu kalau melihat kejadian ini? Kalau menjualnya udah pasti ke agen gitu kan gampang gitu kan Bu. Tapi kalau misalkan korban ini menurut Ibu secara random juga atau gimana Bu? Ya, karena ini mudah kan Mbak. Saya kira kalau dikatakan random bisa jadi gitu ya. Target mana yang dia lihat, kemudian target mana yang kemudian bisa diambil. Misalnya kantin sekolah gitu. Kenapa pilihannya kantin sekolah? Banyak sekolah sekarang tutup. Di sekolah tidak ada penjagaan yang ketat seperti itu kan. Ketika fokus perhatian pada penegak hukum kita saat ini kepada penanggulangan COVID, terus terang kita agak keteteran untuk kemudian kejahatan-kejahatan kecil, ya, kejahatan-kejahatan yang sifatnya petty crime seperti ini. Ditambah lagi barangkali sifat berbahayanya tidak terlalu besar gitu ya, dibanding dengan COVID yang menyerang nyawa atau tubuh orang gitu. Pencurian spesialis tabung gas LPG 3 kilo memang termasuk dalam kejahatan ringan. Namun kalau dilakukan secara berkala ataupun secara terus-menerus, maka akan menimbulkan keresahan dan juga kerugian terhadap masyarakat. Meskipun kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan sudah dijerat dengan pasal 363 dengan hukuman kurungan 7 tahun penjara, namun kita harus tetap mawas diri, berhati-hati terhadap kejahatan yang mungkin saja bisa terjadi di sekitar kita. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan lakukan 5M. Abel Insani, Alfa Farid.